Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Fiqh Sunnah. Sekarang kita akan memasuki pembahasan masail tata'allaq bimawaqitis shalah. Masalah-masalah yang berkaitan dengan waktu-waktu sholat. Masalah yang pertama, al-waqtu awqadu faraidis shalah. Waktu adalah kewajiban sholat yang paling ditekankan. Jadi waktu adalah kewajiban sholat yang paling ditekankan. Bagian A, fi'lu sholati fi waqtiha fardun wal waqtu awqadu faraidis shalah. Mengerjakan sholat tepat waktunya adalah wajib, dan waktu merupakan kewajiban sholat yang paling ditekankan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-103, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Walihada lam yajuz ta'khiru sholati an waqtiha walau li janabatin aw hadasin aw najasatin fi saubi wala li aqdani ma tustaru bihi al-awrah wala ghairi dalik. Tidak boleh mengakhirkan sholat dari waktunya, baik karena junub atau karena berhadas atau karena dalam pakaiannya itu ada najis. Umpamanya pakaian kita terkena najis, tidak ada lagi pakaian kecuali itu, dan najisnya itu tidak mungkin banyaknya untuk dihilangkan, tidak bisa dicuci karena mungkin tidak ada air. Nah, sekalipun pakaian kita ada najis, tetap wajib sholat pada waktunya walaupun memakai pakaian yang najis. Tidak boleh banyak, saya sholatnya mau ditunda. Kenapa? Karena pakaian saya ini ada najisnya. Tidak boleh. Au lipak danimat tustaru bihil aurah, atau tidak ada pakaian yang bisa digunakan untuk menutup aurat. Umpamanya kita mandi di kali, ya, mandi di kali, pakaian kita letakkan di batu, datang angin, akhirnya pakaian kita tertiup angin, akhirnya hanyut. Waduh, pakaian saya hanyut, gak ada lagi pakaian ini.
Apakah sholat boleh ditunda? Tidak boleh. Tetap wajib sholat walaupun tidak menutup aurat. Ini yang disebut dengan fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Ini walillah. Kenapa? Karena waktu adalah kewajiban sholat yang paling ditekankan. Nanti akan dijelaskan ya di depan. Karena ada perbedaan pendapat kalau orang sholat tidak menutup aurat atau sholatnya dalam keadaan telanjang. Sebagian ulama berpendapat sholatnya tidak boleh berdiri, sholatnya ya harus sambil duduk. Karena kalau sholat dalam keadaan duduk itu aurat tidak begitu terlihat banget gitu. Tapi sebagian ulama ya tetap harus berdiri sekalipun dalam keadaan tidak menutup aurat. Itu Kemudian yang B-nya, waqad imtahanallahu ta'ala al-mu'afidina ala mawaqitis shalah. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memelihara salat, yang melakukan salat tepat pada waktunya. Itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina hum ala salatihim daimun. Yang mereka itu tetap melaksanakan salatnya, tetap mengerjakan salatnya. Kemudian dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-34-nya, walladzina hum ala salatihim yuhafidun. Dan orang-orang yang mereka memelihara salatnya. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an beliau mengomentari dalika ala mawaqitiha. Nah, yang dimaksud ya orang-orang yang memelihara sholatnya, maksudnya adalah sholat tepat pada waktunya. Kemudian bagian C-nya, bal ja'alal sholat fi waqtiha afdalal a'mal wa ahabbaha ilaihi subhanah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sholat tepat waktunya termasuk amal yang paling utama dan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya nomor 527, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya nomor hadis 85, bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ya beliau berkata, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabu ilallah. Saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanyaannya, ayyul amali ahabu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Dalam satu riwayat, ya ayyul amali afdal, amal apa yang paling utama? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat ya apa ibadah atau amal yang paling utama, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat tepat pada waktunya. Qultu summa ayyu, lalu saya bertanya lagi, lalu apa setelah itu? Qala, Nabi menjawab, birrul walidain, berbakti kepada ibu bapa. Qultu,
saya bertanya lagi, summa ayun, lalu apa? Qala, Nabi menjawab, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Kemudian D-nya, wa hadara Nabi sallallahu alaihi wasallam min mutaba'atil umara ala takhiri salati an waqtiha al-muhtar. Nabi mengingatkan, ya, tidak boleh mengikuti umara, tidak boleh mengikuti para pemimpin, para penguasa yang mereka mengakhirkan sholat, ya, yang mereka mengakhirkan sholat dari waktu yang utama. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya nomor 648, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya nomor 176, hadis dari Abi Dzar radhiyallahu an, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda kepadaku, kaifa anta idza kanat alaika umara'u yumituna shalah aw yuakhiruna shalah an waqtiha. Bagaimana sikap kamu jika kamu dipimpin oleh para pemimpin yang mereka mematikan sholat? Yang dimaksud mereka mengakhirkan sholat dari waktunya. Bagaimana ini? Qultu, kata Abi Dzar, saya berkata, fama ta'muruni. Malah dia balik bertanya, apa yang kau perintahkan kepadaku? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholli sholah li waqtiha. Sholatlah kamu tepat pada waktunya. Fa in adraktaha ma'ahum fasalli fa innaha laka nafilah. Jika kamu mendapati mereka sedang sholat, maka ikutlah kepada mereka, karena itu menjadi sholat sunnah bagimu. Nah, hadis ini jadi kalau umara ya mengakhirkan waktu, mengakhirkan sholat dari waktunya, kita tidak boleh mengikutinya. Kita tetap harus sholat tepat pada waktunya, ya, harus tetap sholat tepat pada waktunya. Kemudian bagian E-nya, wabayana Anas bin Malik radhiyallahu an anna ta'khirus shalah an waqtiha al-muhtar li ghairi udrin khilafu haji Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu tadyi'u lis-shalah. Anas bin Malik menjelaskan, mengakhirkan sholat dari waktunya tanpa ada uzur termasuk menyelisihi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk menyia-nyiakan sholat. Fa'an Zuhri qol, dari Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala dia berkata, dakhaltu ala Anas bin Malik bidamsik wa huwa yabki. Saya ya masuk ke rumahnya Anas bin Malik di Damaskus. Beliau sedang menangis. Jadi ketika Az-Zuhri masuk ya ke rumahnya Anas bin Malik, Anas bin Malik itu sedang menangis. Fakultu, lalu saya bertanya, ma yabkika, apa yang membuat engkau menangis? Faqala Anas radhiyallahu an, beliau menjawab, la a'rifu syai'an mimma adraktu yani fi ahdi Nabi sallallahu illa hadhihi shalah wa hadhihi shalah qad buyi'at. Aku tidak mengetahui sesuatu yang telah aku ketahui di zaman Nabi SAW kecuali sholat ini,
dan sesungguhnya sholat ini telah disia-siakan. Jadi artinya Pak, di zaman Anas bin Malik itu sudah banyak orang yang mengakhir-akhirkan sholat. Padahal itu di zaman Anas bin Malik, apalagi di zaman sekarang. Kalau di zaman kita bukan mengakhirkan sholat lagi, banyak orang yang nggak sholat. Ya, banyak orang yang nggak sholat. Sampai Anas bin Malik itu menangis melihat banyak orang yang mengakhirkan sholat, menunda-nunda sholat. Nah ini wabillah ya, yang pertama. Jadi pembahasan yang pertama adalah waktu merupakan kewajiban sholat yang paling utama atau yang paling ditekankan. Nah yang kedua, masalah yang kedua, bima tudrakus sholah fil wakti. Dengan apa sholat bisa diperoleh pada waktunya? Artinya apa? Dengan cara seperti apa kita masih dikategorikan sholat pada waktunya? Itu yang dimaksud. Dalam hal ini ulama terbagi dua pendapat. Al-awalu, pendapat pertama, tudraku bi takbiratil ihram. Sholat bisa didapatkan dengan takbiratul ihram. Ini adalah madhab Abu Hanifah wasyafi'i, madhabnya Imam Syafi'i, wal masyhur min madhabi Ahmad, dan yang masyhur dari madhabnya Imam Ahmad. Paham enggak maksudnya sholat bisa didapatkan dengan takbiratul ihram? Maksudnya begini, ikhwatillah, kita sholat sudah di akhir waktu, begitu Allahu Akbar, nah selesai takbiratul ihram, adzan. Itu maksudnya. Kalau kita sholat duhur baru Allahu Akbar, azan asar. Kalau kita sholat asar baru Allahu Akbar, azan maghrib. Nah menurut pendapat pertama, kalau kita sempat takbiratul ihram sebelum masuk waktu sholat berikutnya, itu sudah termasuk sholat pada waktunya. Ya, itu masih termasuk sholat pada waktunya. Dasarnya apa? Dalil atau argumen pendapat pertama, satu, anna idraka juz'in minas sholati wa huwa takbiratul ihrami ka idrakil kulli li anna sholat la tutaba'an. Karena mendapatkan bagian dari sholat, yaitu takbiratul ihram, ini sama seperti mendapatkan seluruh sholat. Kenapa? Karena sholat itu tidak bisa dibagi-bagi. Yang kedua, dasarnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka minal asri sajdatan qabla an taghruba syamsu aw minas subhi qabla an tatlu asy-syamsu faqad adrakaha. Siapa yang mendapatkan ya satu sujud dari sholat asar sebelum matahari terbenam, atau satu kali sujud dari sholat subuh sebelum matahari terbit, faqad adraka sholat, faqad adrakaha, maka dia telah mendapatkan sholat secara penuh. Nah, kata mereka di sini kan Nabi menyebutkan siapa yang mendapatkan satu kali sujud. Sujud itu bagian dari sholat, ya bagian dari sholat. Maka dikiaskanlah takbiratul ihram ke sujud.
Karena takbiratul ihram pun itu bagian dari sholat. Nah ini Pak pendapat pertama ya. Sedangkan pendapat kedua, tudraku bi idraki rokaatin kamilatin fil wakti. Kita dikategorikan sholat pada waktunya jika sempat mendapatkan satu rokaat dengan sempurna. Umpamanya iwatilah ya, kita sholat Allahu Akbar, baca doa iftitah, baca surat Fatihah, baca surat yang lain, lalu kita ruku', lalu kita i'tidal, lalu kita sujud, lalu duduk di antara dua sujud, lalu kita sujud lagi. Berarti dapat satu rakaat. Begitu berdiri ke rakaat kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk sholat berikutnya. Nah, kalau kita sempat mendapat satu rakaat dengan sempurna sebelum masuk waktu sholat berikutnya, ini termasuk sholat pada waktunya. Dalil yang dipakai satu hadis riwayat Imam Bukhari nomor 580 dan riwayat Muslim nomor 607. Nabi SAW bersabda, man adraka rok'atan minas sholati faqad adraka sholah. Siapa saja yang mendapatkan satu rokaat, ya satu rokaat sholat, sungguh dia telah mendapatkan sholat dengan sempurna. Dan di sini adalah ada man adraka. Man ini adalah syartiyah, ini man syarat ya. Fa-nya itu jawab, fa-nya itu fa jawab. Man adraka rok'atan minas salati, siapa saja yang mendapatkan ya satu rokaat sholat, faqad adraka. Ini jawabnya ya, ini jawabnya. Nah iwatilah, berarti mafhumnya anak man adraka duna rok'atin fa innahu lam yudrik. Kalau kurang dari satu rokaat berarti dia tidak mendapatkan sholat pada waktunya ya, karena ini adalah mannya man syartiyah. Fa-nya fa jawab. Makanya iwan filah ya, kita jangan suka ikut-ikutan. Karena saya sering mendengar ada khotib ketika khutbah, Allahumma fasalli wa sallim, Allahumma fasalli wa sallim. Kenapa pakai fa? Dalam bahasa Arab, dalam tatanan bahasa, terutama dalam masalah ilmu nahwu, fa itu ada fa jawab, ada fa huruf atop, ada fa tafri. Kalau fa-nya ibaratnya ini fa huruf atop, harus dilihat mana maktuf alaihnya. Kalau fa-nya fa jawab, harus dilihat syaratnya. Kalau fa-nya fa tafri, harus dilihat mafru'nya. Nah sekarang Allahumma fasolli, ini fa apaan namanya? Yang benar Allahumma sholli wa sallim, jangan pakai fa ya. Suka ada kan yang Allahumma fasolli, kelihatannya keren ya, padahal secara ilmu tata bahasa ini tidak tepat. Jadi harus jelas ini fa-nya fa apa. Makanya man adraka, mannya man syartiyah. Sedikit saya biar tidak tegang ini. Dulu kiai saya cerita, ada seorang ulama ahli bahasa, ahli nahwu sorof, namanya Imam Sibaweh. Begitu Imam Sibaweh meninggal dunia, dimasukin ke dalam kubur. Ketika dia sudah ada di kubur, datang malaikat dan kata malaikat,
man rabbuka. Apa kata Imam Sibawayh? Maaf, ini mannya man apa? Sampai malaikat ditanya oleh Imam Sibawayh, ya, man rabbuka? Balik tanya, mannya man apa? Malaikat kaget. Hah? Kok ini baru satu-satunya nih ditanya, kok Malik nanya? Malaikat gak bisa jawab ini mannya man apa. Kenapa? Malaikat tidak pernah belajar ilmu nahwu sorof. Hanya malaikat laporan kepada Allah, ya Allah, saya baru kali ini, dan ya, begitu saya bertanya man rabbuka, dia balik tanya kepada saya, mannya man apa? Kata Allah, hei malaikat, jangan ditanya dia, dia hambaku ahli ilmu nahwu sorof. Jangan ditanya. Dulu saya percaya ini, Ustaz. Kenapa? Tapi setelah kesini saya ketawa. Kan Imam Sibawayh udah meninggal. Imam Sibawayh udah meninggal. Lalu ditanya oleh malaikat, man rabbuka, mannya man siapa? Kata siapa Imam Sibawayh bisa jawab begitu? Kan Imam Sibawayhnya udah meninggal. Apakah Imam Sibawayh keluar lagi dari kuburannya lalu cerita? Nah, ini Iwan bilang tujuannya kiai dulu untuk memberikan motivasi kepada santri supaya santri belajarnya serius gitu kan ya. Kenapa? Karena Imam Sibawayh saja sampai ditanya oleh malaikat, malaikat pun angkat tangan gitu kan. Masya Allah. Nah, itu mannya man apa katanya itu. Ya, ini adalah dongengek Iwan bila ini. Ya, hah? Ya, dongengek ini mah. Jangan dipercaya ini. Ya, gak benar ini. Cuma gak ada bedanya saja seperti itu. Gunung Tangkuban Parahu itu sang kuryang dulunya. Ya, karena dia kesiangan, ya, akhirnya perahunya ditendang, tungkurap, jadilah Gunung Tangkuban Parahu. Ya, segede apa gunung perahunya. Nah, ini adalah ya dongeng itu. Jangan dipercaya. Nah, Iwan bilang tadi ya, adapun yang dimaksud dengan hadis man adraka minal asri sajdatan, yang dimaksud sajdatan adalah rokaatan, yaitu satu rokaat. Kenapa? Pertama, Iwan bilang, ada enggak begitu sholat banyak Allahu Akbar langsung sujud? Kan enggak ada. Sujud itu nanti kan setelah kita baca Al-Fatihah, baca surah, setelah kita ruku, setelah itidal, baru kita sujud. Jadi yang dimaksud barang siapa yang mendapati ya sujud, yang dimaksud adalah rakaat. Dalam bahasa ilmu balaghah ini disebutnya min babi itlaqil juz wa iradatil kull, atau mimbabi itlaqil khas wa iradatil am. Bahasanya khusus sujud, tapi yang dimaksud satu rokaat secara sempurna. Ya, yang dimaksud sujud itu bukan sujud doang, tapi yang dimaksud satu rokaat dengan sempurna. Kenapa disebut di sini adalah sajdatan, satu kali sujud? Karena sujud adalah ya, bagian sholat yang paling utama adalah sujud. Bukan berdiri, bukan ruku, bukan duduk. Jadi diantara ya rukun sholat yang paling utama itu adalah sujud. Kenapa? Karena sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sujud. Seperti Nabi menyebutkan, al-hajju arafatun, haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Apakah cukup kita haji cuma wukuf di padang Arafah saja? Tidak, karena rukun haji bukan hanya itu. Tapi kenapa Nabi menyebutkan al-hajju arafatun? Karena rukun haji yang paling utama adalah wukuf di padang Arafah. Begitu juga ya, Allah menyebutkan bahwa yang diharamkan itu adalah lahmul khinzir, daging babi. Tidak ada ayat ataupun hadis yang menyebutkan jildul khinzir, kulit babi,
sahmul hinjir, lemak babi nggak ada. Maka ada orang yang pinter tapi kebelinger. Ada orang yang mengatakan jadi yang haram itu cuma dagingnya, adapun kulit babi boleh, jeroan babi boleh. Ya, kenapa? Karena dalam 4 ayat Al-Quran semua menyebutkannya itu apa? Lahmul khinzir, daging babi. Berarti di luar dagingnya boleh. Nah, iwan fillah, itu pendapat yang tidak benar. Ya, kenapa? Karena tadi Allah menyebutnya daging, tapi yang dimaksud keseluruhan. Ya, jadi semuanya babi, mau apanya saja, mau dagingnya, mau kulitnya, mau jeroannya, mau lemaknya, mau tulangnya, semuanya adalah haram. Nah, ini iwan fillah. Oke. Nah, sekarang ya, ini sangat penting nih. Man adraka juz'an minal waqti summa ja'ahu udrun. Bagaimana kalau orang ini sudah mendapati waktu sholat, lalu datanglah udur, lalulah datang udur. Contohnya ya, contohnya ini yang gampang ya, sudah masuk waktu duhur, banyak ya, tiba-tiba setelah masuk waktu duhur ini, kemudian istri kita head, umpamanya ya, istri kita head ini belum apa, belum sholat duhur dia, ya, belum sholat duhur. Kadang-kadang kan, baru adzan ini, masih panjang waktunya. Nah, belum sholat duhur datang head. Pertanyaannya, apakah setelah nanti headnya berhenti, apakah harus dikodok sholatnya? Paham? Pernah nggak istri kita seperti itu? Belum sholat, baik sholat duhur atau sholat asar atau sholat maghrib atau sholat isya, pokoknya belum sholat sudah datang head. Apakah sholatnya harus dikodok? Begini, yang pertama, ayakuna mado min waktu sholah duna qadril fardi ma yasha'u li aqal min rok'atin kamilah fala yajibu alaihi al-qada ba'da zawalil udri. Yang pertama, Pak, kalau datangnya head, waktu sholat itu kurang dari 1 rakaat, kurang untuk mencukupi 1 rakaat, maka tidak wajib dikodok. Paham maksudnya? Contohnya, ibatillah, kira-kira 1 rakaat sholat kira-kira berapa menit? 1 menit. Ya, nah umpamanya 2 lah ya, umpamanya ya, 2 menit saja umpamanya. Nah, ini 2 menit ini adalah cukup untuk 1 rakaat. Ternyata ini, Pak, begitu masuk waktu duhur, baru 1 menit waktu duhur masuk, sudah datang head. Nah, karena 1 menit tidak cukup untuk sholat 1 rakaat, maka sholatnya tidak wajib diqadha. Ya, sholatnya tidak wajib diqadha nanti kalau sudah berhenti headnya. Sekarang bagaimana kalau waktunya itu adalah cukup untuk 1 rakaat, bahkan bukan untuk 1 rakaat, bahkan untuk sholat sampai selesai pun cukup. Kira-kira kalau sholat duhur 4 rakaat kira-kira berapa menit? 7 menitan. Itu ya. Nah, ya tergantung ya, mungkin beda-beda kan, ada yang cepat sholatnya, banyak, paling cepat lah banyak kan 5 menit taruhlah. Nah, ini bukan 5 menit lagi, iwan billah ya, kadang-kadang 10 menit, bahkan mungkin setengah jam belum sholat duhur.
atau setelah azan asar setengah jam belum sholat asar, kemudian datanglah haid. Apakah sholatnya harus diqadha? Ini ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Nah, kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dia berpendapat la yulzimuhul qadha, tidak wajib qadha. Jadi kalau ya seorang wanita masuk waktu sholat dia tidak segera melaksanakan sholat, kemudian datanglah haid, ya datanglah haid, maka nanti setelah selesai haidnya sholat tersebut tidak harus diqadha. Ini adalah ya pendapatnya Syekhul Islam. Kenapa? Li'anahu qad tara'a alaihil udru fi waqtin yajuzu lahu takhiru shalah ilaih. Karena iwanilah ya, sholat pada di awal waktu itu bukan wajib. Yang wajib itu sholat pada waktunya. Paham? Yang wajib sholat pada waktunya. Adapun sholat di awal waktu itu adalah keutamaan. Ya, itu adalah keutamaan. Jadi boleh saja ya seseorang banyakan yang menunda sholatnya, artinya tidak di awal sholat. Apa sholatnya itu tidak di awal waktu, boleh saja. Karena diperbolehkan sholat tidak di awal waktu, mungkin orang juga kan tidak mengira bahwa kalau hari itu bakal datang haid. Mungkin ya setelah banyak 15 menit banyak, atau mungkin ya setengah jam kemudian datanglah haid. Nah, kata saya ini adalah tidak wajib diqadha. Kenapa? Karena wanita yang tidak sholat di awal waktu, satu, ghairul mufrid wala muqtad, dia tidak termasuk melalaikan sholat dan tidak termasuk ya melanggar batasan syariat, tidak. Wali anahu lam yunqal anna Nabi sallam amara bi imra'atan bi qada'i shalah hadat fi waqtiha ma'a kasrati hudusihi. Oleh karena itu tidak ada satu pun dalil bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada wanita ya yang haid gitu ya, setelah masuk waktu datanglah haid, kemudian mereka supaya mengqadhanya. Padahal kata beliau ma'a kasrati hudusihi, artinya banyak yang terjadi seperti ini di zaman Nabi SAW. Karena tidak semua para sahabiah ini begitu masuk waktu langsung sholat di awal waktu, tidak. Ya, dan wahada qawiyun, dan ini nih ya alasan yang sangat kuat, yang sangat kuat. Tapi wa ikanal ahwat qada'uha, kalau kita mau hati-hati ya mengqadhanya. Ya, kalau mau lebih hati-hati mengqadhanya. Tapi seandainya tidak mengqadhanya juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena inilah di antara ya pendapat yang lebih kuat. Paham ya? Ini yang masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, al-adanu ya, al-adanu li takhiri shalah an waqtiha. Uzur-uzur yang membolehkan mengakhirkan sholat dari waktunya. Maksudnya mengakhirkan sini sholat ya bukan pada waktunya. Nah, ini tidak berdosa. Ya, jadi ada ada orang yang tidak sholat pada waktunya tidak dosa. Kenapa? Karena dia punya udur. Siapa? Satu dan dua, an-naumu wa nisyan, orang yang tidur dan lupa. Ya, jadi bagi orang yang tidur, Pak, atau dia lupa, dia tidak berdosa. Umpamanya ya, karena mungkin pulang kerja atau pulang dari mana, nyampe rumah
mungkin ya udah larut malam, akhirnya plok tidur, masya Allah pulesnya luar biasa, boro-boro sholat malam, sholat subuh pun kesiangan, bangun-bangun panjakan jam 7. Ya Allah, sudah jam 7 saya belum sholat. Sudah habis waktu sholat subuh? Sudah habis. Apakah dia wajib sholat? Wajib. Jam berapa saja dia bangun, dia wajib sholat. Dan tidak sholat subuh pada waktunya tidak berdosa. Kenapa? Karena ada udzur, yaitu tidur. Ya, yaitu tidur. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, man nasiya sholatan fal yusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Siapa yang lupa sholat, maka hendaklah dia sholat ketika mengingatnya. Tidak ada kifarat untuknya selain dari itu. Bahkan wadama Nabi SAW wa ashabuhu fi safarin fama aiqadahum illa harus syamsi. Bahkan Nabi dan para sahabat pun iwan fillah pernah tidur, ya pernah tidur, dan mereka dibangunkan dengan sengatan panasnya matahari. Ya, Nabi dan para sahabat itu baru bangun, Mbak. Nah, yang membangunkan mereka itu sengatan panasnya matahari. Itu ketika safar, ya, ketika safar, bukan ada di tempat. Ketika safar, kenapa? Karena saking lelahnya. Lalu Nabi SAW bersabda, laisa fin naumin tafritun wa innama tafritu ala man lam yusalli sholah hatta yaji'a waktu sholatil ukhra. Tidur itu tidak termasuk melalaikan. Yang termasuk melalaikan sholat itu orang yang tidak sholat hingga datang waktu sholat berikutnya. Paman fa'ala dalik, barang siapa yang melakukan hal itu, fal yusolli hatta yantabihalaha, hendaklah dia sholat ketika dia mengingatnya atau ketika dia bangun, ya, hendaklah dia sholat. Nah, ini iwan billah. Jadi ini adalah ya yang sekali lagi yang ketiga, udur-udur ya yang boleh atau kita tidak dosa apabila tidak sholat pada waktunya. Jadi yang pertama tidur, yang kedua lupa, ya sudah sah. Nah berarti ya baru sampai nomor 2 dulu. Nah kita lanjutkan di insyaallah di 2 pekan yang akan datang. Mungkin untuk mengumandangkan adzan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan biasa setelah adzan dikumandangkan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sholat itu setelah takbir dan sholat mereka sudah, cuma si makmum ini karena sholatnya panjang dia ngantuk. Nah itu apakah dia melanjutkan sholatnya sambil dulu atau sambil dulu atau melanjutkan? Doa kasih. Jadi pertanyaannya, sholatnya dilanjutkan atau tidak apabila makmum itu ngantuk ketika imam bacaannya panjang. Maksudnya apakah batal? Ya. Jadi kalau ngantuk ya, ngantuk atau kalau bahasa kita disebutnya adalah tidurnya tidur ayam itu, Pak. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak. Itu tidak batal wudunya. Ya, tidak batal. Jadi yang batal itu tidur yang pulas. Ya, tidur yang pulas. Jadi kalau tidur, kalau hanya sebatas ngantuk, mungkin kurang konsentrasi, ya, itu tidak batal sholatnya. Ya, cuma jelas mengurangi kekhusyuan. Bahkan kalau saya lihat hari Jumat, Pak, saya sering lihat dari mimbar
itu mayoritas jamaah itu pada ngantuk itu, Pak. Ya, saya sering lihat dari mimbar itu ada yang begini. Makanya sunnahnya jamaah itu kalau khatib sedang menyampaikan khutbah, sunnahnya itu melihat wajahnya, jangan nunduk. Kalau nunduk semakin jadi nanti tidurnya. Ya, liatin wajahnya tuh begini nih. Itu sunnahnya seperti itu. Jadi kalau ada ya jamaah yang ngantuk karena mungkin imam bacaannya panjang, mau ngikutin gak hafal, ya mau mentapakuri gak ngerti, gitu kan ya. Nah gak ngerti, akhirnya dia ngantuk. Jadi kalau tanyakan apakah batal sholatnya, tidak. Karena tidur yang seperti itu tidak membatalkan wudhu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, cukup. Nah, biasanya Pak Ustadz nih. Nah, cukup, oke. Ya, Iwan Billah. Nah, insya Allah ya, ini sangat penting di poin yang keempat nanti. Kenapa kadang-kadang banyak wanita, terutama ya, upamanya Pak, selesai headnya atau berhenti headnya itu upamanya apa ya, jam 10 malam, tapi dia gak sholat isya. Mandinya antar aja mandinya kalau mau sholat subuh, padahal jam 10 malam pun dia sudah berhenti headnya. Nah ini hati-hati ya. Jadi kita sebagai suami ini harus tahu ini. Banyak kan kalau jam 10 atau jam 11 banyak ya, istri kita sudah berhenti head, cepat suruh mandi dan dia harus sholat isya. Nah ini akan kita bahas ya nanti di 2 pekan yang akan datang. Nah bahkan sebagian ulama ya kalau berhentinya headnya umpamanya menjelang maghrib, sholatnya bukan hanya asar saja, dia harus sholat duhur dan asar. Kalau headnya berhentinya sebelum sholat waktu subuh datang, maka dia sholatnya harus maghrib dan isya, bukan hanya isyanya saja. Nah ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi kita harus paham karena kita sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Nah kalau kita tidak ngasih tahu kepada istri kita, yang akhirnya istri banyak suka sering berhentinya jam sekian tapi dia tidak segera sholat. Nah ini adalah tanggung jawab kita ya sebagai seorang suami, karena kita punya kewajiban untuk menjaga istri kita dari api neraka. Insyaallah 2 pekan yang akan datang kita bahas masalah itu ya. Mohon maaf apabila ada kelebihan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan